Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Bagaimana hari ini? Apakah hadir semua? Hadir Ibu. Bagus sekali. Jadi hari ini semuanya hadir. Nah, anak-anak, siapa yang pernah pergi ke perpustakaan? Saya. Nah, ketika di perpustakaan, saat kalian mencari buku, apakah kalian mudah menemukan buku yang kalian cari? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau mudah, menurut kalian mengapa di buku di perpustakaan tersebut bisa tersusun rapi dan mudah ditemukan? Karena diberi nomor. Karena diatur. Ya. Bagus sekali jawaban kalian. Jadi betul ya, buku di perpustakaan diolah dan disusun secara sistematis agar mudah dicari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pustaka, mulai dari pengertian, tujuan, tahapan, hingga prinsip-prinsipnya. Jadi, untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan media mind mapping. Jadi, anak-anakku bisa melihat tampilan mind map di layar supaya kalian lebih mudah lagi mengerti. Jadi, pengolahan bahan pustaka adalah proses mengelola bahan pustaka agar siap digunakan oleh pengunjung perpustakaan atau pengguna perpustakaan. Pengolahan ini dilakukan supaya buku menjadi lebih rapi, mudah ditemukan, dan siap dipinjam. Nah, jika buku di perpustakaan tidak diolah terlebih dahulu, apa yang akan terjadi? Sulit dicari. Bagus sekali, jawaban kalian sangat tepat. Adapun tujuan pengolahan bahan pustaka antara lain, yang pertama adalah untuk menyiapkan bahan pustaka agar siap dilayangkan, yang kedua memudahkan penelusuran informasi, yang ketiga menata koleksi secara sistematis, dan yang keempat adalah menjaga dan melestarikan bahan pustaka. Nah, mengapa koleksi perpustakaan harus ditata secara sistematis? Agar mudah dicari. Tepat sekali, jawabannya betul. Nah, sehingga pengunjung tidak kesulitan mencari buku. Selanjutnya, dalam pengolahan bahan pustaka terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penerimaan bahan pustaka. Nah, di penerimaan bahan pustaka ini, buku diperiksa jumlah dan kondisinya. Adapun tahap selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pencatatan. Nah, data buku dicatat dalam buku induk atau sistem. Selanjutnya ada tahap klarifikasi, di mana dalam tahap klarifikasi ini atau klasifikasi, buku dikelompokkan berdasarkan subjek tertentu. Misalnya, buku IPA digabungkan dengan buku IPA, kemudian buku matematika digabungkan dengan buku matematika. Adapun tahap yang kelima yaitu katalogisasi. Nah, di dalam katalogisasi ini adalah membuat identitas buku agar mudah ditemukan.
Adapun tahap selanjutnya adalah pemberian label, di mana buku diberi label dan barcode. Dan tahap yang terakhir adalah penjajaran koleksi, di mana buku disusun di rak sesuai nomor klasifikasi. Nah, anak-anakku bisa melihat contoh alat atau bahan dalam pengolahan bahan pustaka pada layar. Di situ ada stempel, barcode, label, komputer, kartu katalog, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian apa fungsi barcode pada buku? Ada yang tahu? Mempermudah peminjaman. Hebat sekali. Jawaban sudah betul, yaitu untuk mempermudah peminjaman. Nah, dalam pengolahan bahan pustaka terdapat prinsip. Yang pertama ada prinsip akuntabilitas, kemudian konsistensi, lalu efisiensi, lalu keakuratan, dan keterpaduan. Artinya pengolahan harus dilakukan dengan benar, konsisten, dan mudah digunakan. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang pengolahan bahan pustaka, mulai dari pengertian, tujuan, tahapan, hingga prinsip-prinsip pengolahan. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu tahapan pengolahan bahan pustaka? Saya, Bu. Ya, Audi, silahkan. Klasifikasi. Nah, ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Katalogisasi. Nah, bagus sekali. Semua jawabannya sudah benar. Jadi kita berikan apresiasi dulu. Oke, jadi kalian sudah memahami materi pada hari ini. Jadi tugas tambahan kalian yaitu silahkan kalian mengamati dan mengobservasi tentang pengolahan bahan pustaka di perpustakaan sekolah kita. Kemudian tulis hasil observasinya di buku tugas kalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.